Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu anak-anak. Perkenalkan, nama saya Ibu Endah. Saya mengajar IPA kelas 8. Sehat semua anak-anak? Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan lahir maupun batin supaya kita selalu bisa melakukan kegiatan yang bermanfaat. Penilaian yang akan kita lakukan meliputi 3 aspek. Yang pertama adalah penilaian sikap. Yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Nilai sikap kita ambil dari yang pertama adalah keaktifan kalian selama mengikuti pembelajaran. Yang kedua yaitu kedisiplinan kalian. Bagaimana ketepatan kalian dalam mengumpulkan tugas. Kemudian kejujuran. Jadi apakah kalian jujur dalam mengerjakan tugas maupun ulang harian ataukah tidak. Kemudian penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan kita ambil dari tugas-tugas kalian yang sudah kalian kerjakan. Kemudian dari ulangan harian, setelah itu ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan penilaian akhir tahun. Sedangkan penilaian keterampilan ada 3 macam, yaitu keterampilan praktik, kemudian proyek, dan yang terakhir adalah portofolio. Untuk penilaian praktik dan proyek bisa kalian kerjakan di rumah, tetapi tugasnya akan kalian kumpulkan dalam bentuk video atau mungkin dalam bentuk laporan. Sedangkan portofolio adalah kumpulan dari lembar-lembar tugas kalian yang kalian kerjakan yang akan dinilai pada tengah semester dan akhir semester. Materi pelajaran kita kali ini yaitu tentang gerak benda. Sedangkan tujuan kita pada pertemuan hari ini yaitu yang pertama, setelah proses pembelajaran diharapkan kalian mampu yang pertama, menganalisis berbagai macam gerak benda. Yang kedua, kalian mampu menganalisis gerak lurus beraturan. Ketiga, kalian mampu menganalisis gerak lurus beraturan. Kemudian kalian bisa menghitung kecepatan dan percepatan dari gerak benda. Yang terakhir, kalian mampu menggambarkan sebuah grafik hubungan antara jarak dan waktu dan menggambarkan grafik hubungan antara kecepatan dan waktu pada gerak GLB dan GLBB. Nah, anak-anak, setelah ini mari kita mulai untuk masuk pada materi pembelajaran berikut. Anak-anak, sekarang kita masuk pada materi kita hari ini yaitu tentang gerak benda. Nah, anak-anak, pertanyaannya, bagaimanakah benda dikatakan bergerak? Bergerak kalau dia berubah kedudukannya. Kedudukan di sini adalah jarak dan posisinya yang berubah. Jadi saya ulangi lagi, benda dikatakan bergerak kalau dia mengalami perubahan posisi dan atau perubahan jarak. Jadi misalkan benda ini mula-mula dia diam, kemudian saya dorong sehingga dia bergerak menjauhi saya. Benda tersebut dikatakan bergerak karena jaraknya berubah, mulai dari dekat dengan saya kemudian dia menjauh. Karena adanya perubahan jarak, maka dia dikatakan benda itu adalah bergerak. Anak-anak, sekarang perhatikan jam dinding yang saya pegang. Perhatikan gerakan dari jarum jam yang melingkar. Perhatikan jarak antara ujung jarum jam terhadap pusat jam. Pada saat jarum jam ini bergerak melingkar, maka jarak ujung jarum jam terhadap pusatnya apakah berubah? Tidak. Jarak ujung jarum jam terhadap pusatnya tidak berubah. Tapi kenapa dia dikatakan bergerak? Karena posisi dari ujung jarum jam ini berubah. Jadi benda dikatakan bergerak apabila jarak atau posisinya berubah. Anak-anak, sekarang kita lanjutkan untuk membahas tentang titik acuan. Karena benda dikatakan bergerak kalau dia berubah kedudukannya dari titik acuan. Contohnya, misalkan anak-anak, Bu Eli sebagai titik acuan, saya sebagai benda, buku ini sebagai benda. Saya memegang benda dalam kondisi seperti ini, kemudian saya berjalan ke depan. Dikatakan saya bergerak terhadap Bu Eli karena Bu Eli sebagai titik acuan. Saya ulangi lagi, pada saat saya bergerak ke depan, dikatakan saya bergerak terhadap Bu Eli. Sedangkan buku yang saya pegang juga dikatakan bergerak terhadap Bu Eli. Titik acuannya adalah Ibu Eli. Sekarang misalkan saya ganti, titik acuannya adalah saya, pengamatnya
maka dikatakan Bu Eli bergerak terhadap saya. Benda, apakah bergerak terhadap saya? Tidak. Coba perhatikan lagi. Titik acuannya adalah saya. Saya bergerak ke depan. Benda, jarak benda terhadap saya, posisi benda terhadap saya adalah tetap. Jadi kalau titik acuannya Bu Eli, buku dikatakan bergerak. Kalau titik acuannya saya, buku dikatakan diam. Jadi berdasarkan itu tadi, benda bisa dikatakan diam, tapi dia juga bisa dikatakan bergerak, relatif tergantung dari titik acuan. Sehingga dikatakan bahwa sifat dari gerak adalah relatif. Anak-anak, kita lanjutkan. Sebenarnya gerak itu bisa dibedakan menjadi dua macam, yaitu gerak nyata dan gerak semu. Gerak nyata itu apabila benda itu benar-benar bergerak, sedangkan gerak semu adalah apabila benda itu diam tetapi seakan-akan dia bergerak. Contohnya, pada saat kita naik kereta api, kita duduk di kereta api, kereta apinya bergerak, berjalan ke depan. Pada saat kita melihat pohon-pohon di pinggir jalan, maka pohon-pohon seakan-akan dia bergerak, padahal sebenarnya dia diam. Itu yang disebut dengan gerak semu. Contoh yang lain, misalkan pada pagi hari kalian melihat matahari terbit dari arah timur, kemudian dia akan tenggelam di arah barat. Nah, apakah matahari itu sebenarnya bergerak? Tidak. Matahari sebenarnya diam, tapi dia terlihat bergerak. Itu yang disebut dengan gerak. Anak-anak, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang konsep-konsep dari gerak benda melalui PowerPoint berikut. Gerak benda. Benda dikatakan bergerak apabila berubah kedudukannya dari titik acuan. Perubahan kedudukan di sini bisa meliputi perubahan posisi, perubahan jarak, atau adanya perpindahan. Apakah yang dimaksud dengan jarak dan perpindahan? Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh suatu benda dalam waktu tertentu, sedangkan perpindahan adalah perubahan kedudukan suatu benda dalam waktu tertentu. Perhatikan contoh berikut. Sebuah benda bergerak sejauh 3 meter ke arah timur, kemudian bergerak sejauh 2 meter ke arah selatan, lalu ke arah barat sejauh 3 meter. Jarak yang ditempuh benda adalah 3 meter ditambah 2 meter ditambah 3 meter, sama dengan 8 meter. Perpindahan adalah lintasan terdekat dari titik awal ke titik akhir. Ini adalah perpindahan. Sehingga perpindahan di sini sama dengan 2 meter ke arah selatan. Perhatikan di sini. Jarak tidak dipengaruhi oleh arah gerak benda, sedangkan perpindahan dipengaruhi oleh arah gerak benda. Ada jarak, ada perpindahan, ada kelajuan, ada kecepatan. Kelajuan yaitu jarak dibagi waktu. Kita simbolkan dengan V sama dengan S per T. Sedangkan kecepatan adalah perpindahan dibagi waktu, yaitu kita simbolkan V sama dengan S per T. Kelajuan dan kecepatan apabila diukur dalam waktu yang sesaat, biasanya dianggap sama. Tetapi akan berbeda apabila yang kita ukur adalah kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Kelajuan rata-rata adalah jumlah jarak tempuh dibagi waktu tempuh. V sama dengan sigma S dibagi sigma T. Sigma berarti adalah jumlah. Sigma S maksudnya adalah jumlah jarak. Sigma T adalah jumlah waktu. Sedangkan kecepatan rata-rata adalah perpindahan dibagi waktu tempuh. Disimbolkan dengan V sama dengan delta S dibagi delta T. Delta maksudnya adalah perubahan. Delta S adalah perubahan jarak, yaitu perpindahan. Delta T yaitu perubahan waktu. Perhatikan contoh soal berikut.
Sebuah benda bergerak sejauh 5 meter ke arah timur selama 2 sekon. Kemudian berjalan lagi ke arah timur sejauh 4 meter selama 2 sekon. Lalu kembali ke arah barat sejauh 3 meter selama 2 sekon. Sebelum kita menghitung berapa kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata, maka sebelumnya tentunya kita harus menentukan dulu berapakah jarak dan perpindahannya. Jarak yang ditempuh benda adalah 5 meter ditambah 4 meter ditambah 3 meter sama dengan 12 meter. Perpindahan adalah lintasan terdekat dari titik awal ke titik akhir. Ini adalah perpindahan. Sehingga perpindahan sama dengan 5 meter ditambah 4 meter dikurangi 3 meter. Sama dengan 6 meter ke arah timur. Kelajuan rata-rata adalah jumlah jarak dibagi jumlah waktu. Jumlah jarak yaitu 12 meter, sedangkan waktu yang dibutuhkan adalah 6 sekon. Sama dengan 2 meter per sekon. Sedangkan kecepatan rata-rata adalah perpindahan dibagi waktu tempuh. Perpindahannya 6 meter, waktu tempuhnya adalah 6 sekon. Sehingga hasilnya adalah 1 meter per sekon. Perhatikan di sini. Jarak dan kelajuan tidak dipengaruhi oleh arah gerak benda. Sedangkan perpindahan dan kecepatan dipengaruhi oleh arah gerak benda. Pada materi yang sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang besaran dan satuan. Maka tentunya kalian mengenal apa yang dimaksud dengan besaran skalar dan besaran vektor. Jarak dan kelajuan besarnya tidak dipengaruhi dengan arah gerak benda, sehingga dia termasuk besaran skalar, yaitu besaran yang mempunyai nilai dan tidak mempunyai arah, hanya mempunyai nilai saja. Sedangkan perpindahan dan kecepatan besarnya dipengaruhi dengan arah gerak benda, sehingga termasuk besaran vektor, yaitu besaran yang mempunyai nilai dan arah. Macam-macam gerak berdasarkan lintasannya. Yang pertama adalah gerak lurus, yaitu gerak yang lintasannya lurus. Kemudian ada gerak melingkar, tentunya gerak yang lintasannya melingkar. Ada gerak parabola, yaitu gerak semacam bola yang dilempar dengan sudut kemiringan kurang dari 90 derajat. Gerak lurus beraturan, atau kita singkat dengan GLB. Gerak lurus di sini maksudnya adalah gerak yang lintasannya lurus. Beraturan di sini maksudnya adalah kecepatannya beraturan atau kecepatannya konstan. Ciri daripada gerak lurus beraturan adalah di mana kecepatannya adalah konstan atau tetap. V sama dengan konstan atau tetap. Contoh dari GLB. Bola yang menggelinding di lantai yang lurus, datar, dan licin. Ini adalah gerak GLB karena kecepatannya akan tetap. Lalu bagaimanakah apabila lantai yang dilalui bola tidak licin tetapi sangat kasar? Apakah dia termasuk GLB? Tidak. Karena jika permukaan lantainya kasar, maka di situ akan ada gaya gesek, di mana gaya gesek arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Sehingga semakin lama bola akan semakin lambat dan pada akhirnya dia akan berhenti. Sehingga jika lantainya kasar, gerakannya bukan lagi gerakan GLB. Contoh yang lain, misalkan mobil yang melintasi jalan yang lurus dengan kecepatan tetap.
Ini adalah GLB. Lalu bagaimanakah misalkan mobil bergerak di jalan yang lurus, datar, tetapi dalam posisi dia direm? Apakah termasuk GLB? Bukan. Karena pada saat dia direm, maka kecepatannya semakin kecil atau kecepatannya berubah, sehingga tidak termasuk dari GLB. Contoh yang lain, gerak lurus beraturan. Apabila kita sajikan dalam bentuk tabel, bisa kita lihat seperti berikut. Di sini ada waktu, jarak, dan kecepatan. Dalam waktu 1 sekon, benda menempuh jarak 2 meter. Dalam waktu 2 sekon, jarak yang ditempuh 4 meter. Dalam waktu 3 sekon, jarak yang ditempuh 6 meter. 4 sekon, 8 meter. 5 sekon, 10 meter. Kecepatan adalah jarak dibagi waktu, sehingga kecepatan di sini adalah 2 meter per sekon. Di sini adalah 2 meter per sekon, pada detik ketiga juga 2 meter per sekon, 2 meter per sekon, dan 2 meter per sekon. Perhatikan di sini, ciri dari GLB, kecepatannya adalah tetap. Berarti data ini merupakan data dari gerak lurus beraturan. Apabila data dari tabel ini kita sajikan dalam grafik ST, di mana bagian vertikal menunjukkan jarak S, sedangkan bagian horizontal menunjukkan T atau waktu, maka apabila data jarak dan waktu kita masukkan dalam bentuk grafik, maka akan didapatkan grafik seperti berikut. Jika data ini ditampilkan dalam grafik VT, di mana bagian vertikal adalah kecepatan, bagian horizontal adalah waktu, maka data kecepatan dan waktu akan disajikan dalam bentuk grafik seperti ini. Dalam setiap waktu kecepatannya tetap, yaitu 2 meter per sekon, maka pada grafiknya akan didapatkan grafik berupa garis lurus mendatar. Perhatikan contoh soal berikut. Sebuah kelereng menggelinding di papan yang datar dan licin. Kelereng tersebut menggelinding sejauh 60 meter dalam waktu 30 detik. Berapakah kecepatan kelereng tersebut? Diketahui jaraknya adalah 60 meter, S 60 meter. Waktu yang dibutuhkan adalah 30 sekon. Yang ditanyakan adalah kecepatan, V. Jawab, V sama dengan S per T. Jarak dibagi waktu, di mana S adalah 60, T adalah 30 sekon. Sehingga didapatkan kecepatannya adalah 2 meter per sekon. Oke, kita lanjutkan. Ada gerak lurus beraturan, ada gerak lurus berubah beraturan. Sebelum kita membahas tentang gerak lurus berubah beraturan, kita akan bahas dulu apa yang dimaksud dengan percepatan atau kita sebutkan dengan huruf A kecil. Percepatan adalah perubahan kecepatan setiap waktu tertentu. Rumusnya adalah A sama dengan delta V per T, di mana delta itu maksudnya adalah perubahan. Delta V adalah perubahan kecepatan, sehingga delta V ini bisa dijabarkan dengan VT min V0, di mana VT adalah kecepatan akhir, sedangkan V0 adalah kecepatan mula-mula. Perhatikan contoh soal berikut. Doni naik sepeda dengan kecepatan mula-mula 3 meter per sekon. Kemudian dia menambah kecepatannya menjadi 9 meter per sekon selama 2 sekon. Berapakah percepatan sepeda Doni? Diketahui kecepatan mula-mula adalah 3 meter per sekon, kecepatan akhirnya adalah 9 meter per sekon, waktu yang dibutuhkan untuk berubah adalah 2 sekon.
ditanyakan berapakah percepatannya? Percepatan sama dengan perubahan kecepatan dibagi waktu, yaitu VT min V0 per T. VT 9 meter per sekon, V0 3 meter per sekon, waktunya 2 sekon, sehingga didapatkan percepatannya adalah 3 meter per sekon kuadrat. Oke, kita lanjutkan. Apabila kecepatan bertambah, maka nilai percepatannya adalah positif atau dikatakan A positif. Apabila kecepatan gerak benda itu berkurang atau diperlambat, maka percepatannya akan negatif atau dikatakan A nilainya negatif. Sekarang kita masuk pada gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus maksudnya berarti adalah lintasannya lurus. Berubah beraturan maksudnya adalah kecepatannya berubah secara beraturan, atau dengan kata lain percepatannya tetap. Kata kunci dari GLBB adalah V-nya berubah atau kecepatan berubah, sedangkan A-nya konstan atau tetap, percepatannya konstan atau tetap. Ini adalah kunci daripada kata kunci dari GLBB. Contoh dari GLBB dipercepat. Bola yang menggelinding di lantai yang lurus, licin, dan menurun. Atau contoh lagi, misalkan mobil yang melintas jalan yang lurus menurun dengan kecepatan bertambah dan percepatannya tetap. Kata kuncinya percepatannya tetap. Ini adalah gerakan GLBB dipercepat. Contoh lagi, misalkan buah yang jatuh dari pohonnya. Perhatikan di sini. Misalkan sebuah buah jatuh dari pohonnya, maka semakin ke bawah, gerakannya akan semakin cepat. Tetapi percepatannya tetap, yaitu percepatan gravitasi. Apabila gerak GLBB dipercepat, kita gambarkan dalam bentuk tabel. Maka akan kita dapatkan tabel seperti ini. Waktu, jarak, kecepatan, dan percepatan. Dalam waktu 1 sekon, jarak yang ditempuh adalah 1 meter. Dalam waktu 2 sekon, jaraknya 4. Dan seterusnya, 3, 9, 4, di sini 16, 5, 25 meter. Nah, kecepatan adalah jarak dibagi waktu, sehingga kecepatan di sini adalah 1. Kecepatan di sini adalah 2, kecepatan di sini 3, di sini 4, di sini 5. Perhatikan di sini, kecepatannya berubah. Sedangkan perubahan kecepatan kita sebut dengan percepatan. Jadi berapakah percepatannya? Mulai dari kecepatan 0 meter per sekon menjadi 1, perubahannya adalah 1. Dari 1 meter per sekon menjadi 2 meter per sekon, perubahannya adalah 1 meter per sekon kuadrat. Dari 2 ke 3 perubahannya adalah 1 meter per sekon kuadrat, 3 ke 4 1, 4 ke 5 juga 1 meter per sekon kuadrat. Sehingga di sini bisa kita lihat dari data tabel bahwa kecepatannya berubah semakin lama semakin besar, sehingga dikatakan dia dipercepat. Di sini kita lihat bahwa percepatannya dalam setiap detik adalah tetap, yaitu 1 meter per sekon. Sehingga data tabel ini menggambarkan gerakan GLBB dipercepat. Sekarang bagaimana kalau kita tampilkan data tabel tersebut dalam bentuk grafik ST dan grafik VT? Grafik ST, di mana bagian vertikal adalah menunjukkan jarak, bagian horizontal menunjukkan waktu.
apabila jarak dan waktu kita tampilkan, kita masukkan dalam bentuk grafik, maka kita akan mendapatkan grafik berupa garis melengkung ke atas. Sekarang bagaimana dengan grafik VT? Bagian vertikal adalah kecepatan, bagian horizontal adalah waktu. Kecepatan dan waktu. Apabila kita sajikan dalam bentuk grafik, maka kita akan mendapatkan grafik yang berupa garis lurus ke atas, miring ke atas. Sekarang kita masuk dalam GLBB diperlambat. Bagaimanakah contoh dari GLBB diperlambat? Contohnya, misalkan bola yang menggelinding di lantai yang lurus dan menanjak, di mana gerakan bola semakin ke atas semakin lambat, dengan perlambatan yang tetap. Contoh lagi, misalnya mobil yang melintasi jalan yang lurus dan menanjak dengan kecepatan yang berkurang dan perlambatan tetap. Contoh lagi misalkan, bola yang dilempar vertikal ke atas. Pada saat bola dilempar vertikal ke atas, maka semakin ke atas kecepatannya akan semakin lambat, sehingga pada suatu titik tertentu dia akan berhenti. Itu disebut GLBB diperlambat. Apabila GLBB diperlambat kita sajikan dalam bentuk grafik, maka kita akan mendapatkan grafik ST, yaitu berupa garis melengkung ke bawah. Sedangkan pada grafik VT akan berupa garis miring ke arah bawah. Pada GLBB dipercepat, percepatannya akan bernilai positif atau A positif. Sedangkan pada GLBB diperlambat, A-nya negatif atau dikatakan A min. Sekarang kita masuk pada pola tetesan oli pada GLB. Apa yang dimaksud dengan pola tetesan oli? Yang dimaksud di sini misalkan sebuah mobil yang melintasi suatu jalan yang lurus, kemudian oli mobil tersebut bocor. Maka pada saat mobil tersebut bergerak, maka di jalan akan terdapat noda tetesan oli yang membentuk suatu pola tetesan oli. Perhatikan gambar berikut. Karena mobil bergerak dengan kecepatan yang tetap, maka jarak antara tetesan oli yang satu dengan yang lain akan sama. Sampai pada akhir dia akan tetap sama, karena kecepatannya tetap. Membaca pola tetesan oli, jika mobil bergerak dari sebelah kiri ke kanan, maka kita membacanya juga dari kiri ke kanan. Itu adalah pola tetesan oli. Ini adalah pola tetesan oli pada gerak lurus beraturan. Bagaimanakah pada GLBB dipercepat dan diperlambat? Perhatikan gambar berikut. Mobil bergerak dengan kecepatan yang dipercepat, sehingga pola tetesan oli yang terbentuk adalah seperti ini. Perhatikan. Karena kecepatannya semakin lama semakin cepat, maka jarak antara tetesan oli semakin lama semakin jauh, menunjukkan bahwa kecepatannya bertambah. Membacanya, apabila mobil bergerak ke arah kanan, maka kita membaca polanya juga dari kiri ke kanan. Sekarang pada GLBB diperlambat. Perhatikan. Pola tetesan oli yang terbentuk semakin lama semakin rapat, karena gerakannya semakin lambat atau kecepatannya semakin lama semakin berkurang. Jadi apabila kecepatannya semakin lambat, jarak
tetesan olinya akan semakin rapat. Apabila gerakannya semakin cepat, jarak antara tetesan olinya akan semakin jauh. Pola ketikan tiker timer. Tiker timer adalah alat yang digunakan untuk melakukan percobaan gerak benda, di mana pada alat tersebut terdapat suatu alat pengetik, di mana alat pengetik tersebut bergerak naik turun dengan kecepatan yang tetap. Di mana di bawah alat pengetik tersebut terdapat suatu pita kertas berwarna putih, di mana ujung pita kertas itu dihubungkan pada sebuah mobil mainan. Pada saat mobil mainan bergerak dan ketikan tiker timer juga bergerak naik turun, maka di situ akan terbentuk pola ketikan tiker timer. Perhatikan pada gambar berikut. Pada gerak GLB, gerak lurus beraturan, di mana kecepatannya tetap, maka pola ketikan tiker timer yang terjadi atau yang terbentuk jaraknya adalah tetap atau sama karena kecepatannya tetap. Yang perlu kita perhatikan adalah jika pada tetesan oli, titik pertama yang kita lihat adalah yang paling sebelah kiri. Sedangkan pada tiker timer, apabila gerak bendanya bergerak ke arah kanan, maka titik ketikan pertama adalah sebelah kanan. Ini adalah ketikan pertama pada gerakan mobil tadi. Sehingga pada tiker timer kita membaca polanya apabila benda bergerak ke arah kanan, maka kita membacanya ke arah kiri. Sekarang untuk lebih jelasnya kita perhatikan pada GLBB dipercepat. Perhatikan gambar berikut. Pada GLBB dipercepat, kecepatannya semakin lama semakin cepat, sehingga jarak antara titik ketikan tiker timer semakin lama juga semakin jauh. Jika mobil bergerak ke arah kanan, kita membacanya ke arah kiri, sehingga kita melihatnya dari titik di sini sebelah kanan ke arah kiri. Kalian perhatikan di sana jaraknya semakin jauh, karena ini adalah GLBB dipercepat. Sekarang bagaimana dengan GLBB diperlambat? Kita membacanya dari kanan ke arah kiri. Jarak antara ketikan yang satu dengan yang lain semakin lama semakin rapat, karena ini adalah GLBB diperlambat. Oke, jelas perbedaan antara pola tetesan oli dan ketikan tiker timer? Jadi pada dasarnya, membaca pola tetesan oli dan tiker timer adalah sama, yaitu semakin jauh jarak antar titik, semakin besar kecepatan gerak benda. Sedangkan semakin dekat jarak antar titik, semakin lambat kecepatan benda. Perbedaannya adalah arah membaca pola. Pada tetesan oli, pola tetesan dibaca searah dengan arah gerak benda. Sedangkan pada tiker timer, pola ketikan dibaca berlawanan dengan arah gerak benda. Oke? Thank you. Semoga bermanfaat. Nah, anak-anak, kalian telah mempelajari tentang berbagai macam konsep dari gerak benda. Setelah ini, kalian bisa mendownload lembar kerja siswa di Google Classroom. Setelah itu, kalian bisa mengerjakan lembar kerja siswa, dan setelah mengerjakan, kita akan berdiskusi tentang apa yang sudah kalian pelajari di Google Classroom. Oke, anak-anak, sekarang kita bertemu di Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.